Matahari belum sepenuhnya tenggelam di ufuk barat. Perang Uhud baru saja usai. Bau darah, keringat dan debu masih menempel di tubuh mereka. Banyak sahabat terbaring lemah. Sebagian bahkan tak mampu berdiri. Namun, di tengah kepedihan itu, datanglah wahyu Allah yang memerintahkan Rasulullah untuk segera keluar mengejar kafir Quraisy menuju Hamra al-Asad. Rasulullah pun berdiri. Wajahnya penuh tekad. Meski tubuhnya sendiri terluka, dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, beliau menyeru, Wahai sahabat-sahabatku, Allah memerintahkan kita untuk keluar, dan hanya yang ikut Uhud yang boleh ikut bersamaku, meski tubuh kita masih dipenuhi luka. Para sahabat saling pandang. Luka-luka mereka masih menganga. Darah masih membekas di perban seadanya. Namun, tak seorang pun mundur. Mereka tahu, inilah panggilan iman. Malam itu, rombongan kecil muslimin meninggalkan Madinah. Jumlah mereka tidak banyak, sekitar 100-an orang. Namun setiap langkah mereka terasa berat. Ada yang berjalan terpincang-pincang, ada yang menggenggam tombak sambil menahan perih di bahunya. Di sepanjang jalan menuju Hamra al-Asad, suara rintihan samar terdengar, namun tidak ada yang mengeluh. Mereka menatap Rasulullah yang berjalan di depan dengan penuh semangat. Setiap kali pandangan mereka lemah, mereka melihat sosok beliau dan kekuatan kembali tumbuh di hati. Seorang sahabat, Malik bin Sinan, menahan sakit di dadanya. Darah masih menetes, namun ia berkata, Demi Allah, jika aku harus merangkak untuk ikut bersamamu, wahai Rasulullah, aku akan tetap ikut. Sahabat lain pun mengangguk. Dan rombongan itu terus maju dalam senyap malam, langkah demi langkah. Dari pasukan tersebut, ada 2 kakak beradik, yang berusia 16 tahun dan 15 tahun. Mereka baru pulang dari Uhud. Tubuh keduanya penuh luka sabetan pedang. Mereka berdua hanya bisa berbaring di tempat tidur dan dirawat oleh ibu mereka. Serta sholat pun mereka hanya dengan isyarat mata. Namun, ketika mereka mendengar perintah Nabi, mereka langsung bangkit, walaupun tertatih, sambil tangannya menekan luka di perut. Tetapi semangat mereka membara. Sang adik berkata, Kak, tubuhmu masih berdarah. Kamu bisa mati di jalan. Sang kakak menoleh. Wajahnya pucat, namun sorot matanya penuh dengan keimanan. Dan ia pun menjawab, Wahai adikku, Rasulullah memanggil kita. Jika aku mati di jalan ketaatan. Bukankah lebih mulia begitu? Sang adik terdiam, lalu menggenggam lengan kakaknya. Kalau begitu, aku ikut. Jika kau roboh, aku yang memapahmu. Jika aku roboh, kau yang memapahku. Kita tidak boleh meninggalkan Rasulullah sendirian. Mereka pun keluar, saling memapah dengan langkah goyah. Tubuh bergetar menahan sakit, namun di wajah keduanya terpatri senyum yakin. Sepanjang jalan menuju Hamra al-Asad, pemandangan itu berulang. Ada seorang sahabat yang berjalan sambil dipapah istrinya hingga titik keberangkatan. Lalu ia bergabung dengan pasukan. Lalu ada juga yang merangkak. Ada yang menahan tombak sebagai tongkat. Ada pula yang wajahnya berlumur darah kering, namun tetap tersenyum. Malam itu, jalan dari Madinah menuju Hamra al-Asad bukan hanya dipenuhi langkah kaki, tetapi juga doa, air mata, dan keberanian. Ketika mereka sampai di Hamra al-Asad, Nabi memerintahkan agar api unggun dinyalakan di bukit-bukit sekitar. Malam itu, ratusan nyala api membakar gelap, seakan ada ribuan pasukan besar yang siap tempur. Dari kejauhan, cahaya api itu terlihat seperti lautan tentara. Di sisi lain, pasukan Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan sedang bermusyawarah. Mereka sempat bimbang, hendak kembali menyerang Madinah atau tidak. Namun, datanglah seorang lelaki dari Khuza'ah, Mabad al-Qusay, yang berkata dengan nada penuh keyakinan, Wahai Abu Sufyan, Muhammad keluar dengan pasukan besar yang berapi-api. Mereka siap menebas kalian, meski luka-luka di tubuh mereka masih segar. Jika kalian kembali menyerang, kalian akan binasa. Abu Sufyan kaget dan tercengang. Kata-kata itu, ditambah berita tentang api unggun di Hamra al-Asad, membuatnya gentar. Dengan segera, ia memutuskan, Ayo kita pulang ke Mekah. Jangan ada yang lagi ke Madinah. Rasulullah dan sahabat tinggal di Hamra al-Asad selama 3 malam. Mereka menyalakan api, menjaga siaga. Meski tubuh mereka lemah, namun perperangan tidak pernah pecah. Quraisy benar-benar pergi, meninggalkan Madinah dalam ketakutan. Ketika akhirnya pasukan muslimin kembali ke Madinah, mereka pulang dengan kemenangan bukan karena pedang yang terhunus, tapi karena iman yang teguh, keberanian meski terluka, dan keteguhan hati yang Allah berkahi.
Orang-orang Madinah menyambut mereka dengan haru. Mereka bukan sekedar tentara, mereka adalah saksi iman yang hidup. Rasulullah menatap mereka satu persatu, lalu tersenyum dengan ketenangan seorang pemimpin yang tahu. Inilah kemenangan sejati ketika hati tidak pernah kalah.